Baik, sebelum kita mulai untuk sore hari ini, mari kita buka dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Oke, ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi yang ke-6 ya. Jadi tinggal beberapa kali lagi ya kita akan UTS. Nanti kita akan lebih belajar ya tentang demografi ya. Jadi ini adalah ukuran komponen demografi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Baik, nah untuk yang pertama nanti kita akan membahas tentang pengukuran struktur demografi. Yang kedua kita akan membahas tentang pertumbuhan penduduk. Baik, untuk pengukuran struktur demografi ini ada bilangan yang disebut sebagai bilangan absolut dan bilangan relatif. Nah, jadi sering ya sudah pernah dengar ya apa itu absolut, apa itu relatif. Kalau bilangan absolut ini adalah bilangan yang jumlahnya itu mutlak ya. Jadi bulat ya. Contohnya ini jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk di sini pasti ya. Jadi ada pasti jumlahnya. Misalnya ini ada data ya, di sini jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota di daerah provinsi Yogyakarta. Ada kabupaten dan kotanya, ini ada Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, ada kota Yogyakarta itu sendiri masing-masing ya dari tahun 2011 sampai dengan 2015 ini ada jumlah penduduknya. Nah, di sini ya ada angka 394.200 ini adalah jumlah mutlak ya atau bilangan absolut ya. Lalu contoh yang lainnya selain jumlah penduduk itu juga ada jumlah kelahiran ya, jumlah kematian, jumlah migrasi penduduk ya, itu adalah jumlah mutlak atau jumlah bilangan absolut. Jadi tidak ada yang namanya jumlah penduduk 394.200,5. Nah, jadi 0,5 itu apanya ya? Apa dihitung separuh badan ya? Nah, gitu. Atau yang ada orang yang kecil ya, atau anak kecil dihitung separuh setengahnya ya. Nah, enggak ya. Jadi jumlah mutlak di sini per orang, per person, per kepala ya. Nih. Jadi jumlahnya pasti. Nah, bulat. Lalu ada yang disebut sebagai bilangan relatif. Nah, bilangan relatif itu apa? Di sini ya, pengukuran dengan bilangan relatif ini di dalam demografi itu ada yang disebut sebagai proporsi, ada yang secara persentase, kalau persentase sering sekali ya. Lalu ada yang perbandingan dan juga ada yang rasio. Nah, nih, kalau proporsi gimana? Nah, jadi kalau proporsi di sini jumlah mahasiswa laki-laki ya, misal kalian berapa orang nih laki-lakinya ya, ini dikatakan ada bilangan atau jumlah tertentu ini tadi ya jumlahnya itu adalah mutlak. Nah, bagaimana nih kok jadi bilangan relatif? Nah, ini dibandingkan ya. Nah, ini jumlah mahasiswa perempuan. Ini juga B di sini angkanya mutlak. Nah, lalu proporsinya bagaimana? Proporsinya ini jumlah
mahasiswa laki-laki, jadi ini jumlah laki-laki ya. Ini A dibagi jumlah keseluruhan atau totalnya ya, total yang ada di situ baik laki-laki maupun perempuan gitu. Ini adalah proporsi. Lalu kalau proporsi perempuan ya B dibagi jumlah keseluruhan gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut sebagai proporsi. Lalu kalau persentase, jadi tadi hanya dikalikan 100. Proporsi itu tadi dikalikan 100. Sehingga ketemunya adalah persentase. Misalnya tadi yang jumlah mahasiswa laki-laki, yang A tadi, proporsinya A dibagi jumlah keseluruhan, lalu dikalikan 100. Ini ketemunya adalah persentase. Nah, ini ada data ya, misalnya ya ini persentase penduduk menurut jenis kelamin kota, desa, dan kabupaten atau kota ya. Ini diwujudkan persen di sini, ini merupakan bilangan relatif. Artinya bagaimana? Berarti ya ini laki-laki ya, ini bukan jumlah mutlak tetapi adalah persentase dari jumlah laki-laki dengan keseluruhan atau totalnya. Ya, kalau totalnya itu 100 ya, jumlah totalnya 100, berarti ada 49,87% dari 100%. Lalu kalau perempuan ini ada 50,13% dari 100%. Oh, bisa dilihat ya. Proporsinya ya, tadi proporsinya laki-laki dengan perempuan ternyata lebih besar perempuan. Nah, persentasenya juga lebih besar yang perempuan. Jadi separuh lebih ya, 50,13 gitu. Nah, ini yang di kota. Kita lihat yang ada di desa. Nah, ini ternyata juga sama ya. Oh, ternyata bisa diambil kesimpulan baik di kota maupun di desa, persentase jumlah perempuan dibandingkan dengan laki-laki ini lebih besar persentasenya. Nah, kita lihat di keseluruhan kabupaten, apakah juga sama? Ternyata ada kasus yang berbeda. Nah, ada kasus yang berbeda di mana ini? Biasanya ini banyak perempuan, ini juga banyak perempuan. Ternyata ada di Gunung Kidul dan ada di Sleman. Ini yang ada di kota banyak yang laki-laki. Nah, sedangkan di desa kita lihat, oh banyak yang perempuan gitu. Ini ada wacana apa ini ya? Nah, ada apa ini ya, Gunung Kidul kok sama Sleman yang ada di kotanya ya dengan di desanya penduduk laki-laki ternyata lebih banyak di daerah kota gitu. Ya, ini merupakan kota ini ya, kota kabupaten ya gitu. Nah, jadi di kotanya, daerah ibu kota kabupatennya gitu. Nah, sedangkan di Yogyakarta ini juga sama halnya yang lain ya. Ternyata proporsinya dan juga persentasenya ini lebih banyak yang perempuan. Ternyata di desa, karena di Yogyakarta itu bukan desa, sehingga ini keseluruhan daerahnya ini merupakan kota gitu. Karena kota Yogyakarta, sehingga di sini di daerah wilayah desanya itu 0 gitu. Nah, ini ya. Ini merupakan persentase ya, tadi proporsi dikalikan 100. Lalu ada yang ketiga, ini adalah perbandingan. Perbandingan di sini yaitu tadi kita bicara proporsi itu jumlah laki-laki dibagi keseluruhan. Kalau perbandingan di sini laki-laki dibandingkan dengan jumlah perempuan. Nah, misalkan katakan di dalam kelas itu ada 10 orang, totalnya ada 2 laki-laki dan ada 8 perempuan, sehingga perbandingannya 2:8 gitu. Nah, bedanya dengan rasio apa? Nah, ya, tadi ada perbandingan. Untuk rasio di sini adalah perbandingan 2 perangkat.
sama ya, dua perangkat tuh artinya tadi bisa laki-laki dengan perempuan ya. Nah, jadi rasio di sini nanti perbandingan tadi dikalikan 100. A per B dikali 100. Itu ketemu rasio. Misalnya rasio jenis kelamin ya tadi. Perbandingan laki-laki dengan perempuan 2/8 dikalikan 100. Jadi itu ketemunya adalah rasio. Jadi sek rasio. Nah, lalu ada juga yang rasio jenis kelamin menurut umur. Ya, misalnya kelompok umur produktif dan tidak produktif itu juga bisa ya. Nah, ini nanti ya kaitan nomor 2 itu juga ada kaitannya di nomor 5 misalnya tadi ya produktif dengan tidak produktif nanti akan ketemu dependensi rasio atau rasio beban tanggungan. Berapa orang yang istilahnya usia produktif menanggung usia yang tidak produktif. Nah, itu. Terus ada juga rasio menurut jenis kelamin kelahiran ya. Berapa banyak ya kelahiran bayi ya menurut jenis kelamin. Nah, itu banyak kelahiran perempuan atau kelahiran bayi laki-laki. Nah, atau ini juga ya rasio beban tanggungan tadi ya, ini di kelompok umur tadi ya, ada yang usia yang tidak produktif itu atau yang sudah tidak produktif dengan usia yang produktif. Terus selain itu kepadatan penduduk ini juga merupakan rasio di mana dua perangkatnya adalah jumlah penduduk dengan luas area atau luasan wilayahnya gitu. Jadi nanti ketemunya adalah kepadatan penduduk gitu. Nah, rasio ini sering kita jumpai ya. Coba cermati data kalian masing-masing. Di sini jika ada jumlah penduduk menurut jenis kelamin ya, kalian coba cek ya data yang kalian pegang PDF-nya ya, biasanya di kabupaten atau provinsi ya. Provinsi dalam angka yang kalian kemarin unduh ya untuk datanya. Silahkan dicermati. Di sini ada jumlah penduduk ya antara laki-laki perempuan. Di sini pasti ada sek rasio dalam kurung persentase. Berarti persentase antara laki-laki dengan perempuan dikalikan 100. Nah, ini adalah sek rasio. Nah, jadi ini rasio jenis kelamin atau kita sebut sebagai sek rasio di sini perbandingan antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan lalu dikalikan 100. Nah, kita ambil contohnya ya, di sini katakanlah 95,02. Ini artinya apa berarti? Ada yang bisa jawab? Arti sek rasio ini bacanya gimana berarti? Coba saya tunjuk. Siapa ya? Muhammad Tubagus Pratama. Oke. Bisa open mic. Oke, cek suara. Oke, artinya apa? Sama. 95,02. Jumlah warga, Bu. Jumlah warga. Jumlah penduduk gimana coba? Jumlah penduduk yang ada di kota Yogyakarta. Itu 9. Rasionya itu meliputi jumlah laki-laki dan perempuan. Baik meliputi tua sampai muda. Oke. Baik, kamu tunjuk siapa Tama untuk bantu atau melengkapi jawabanmu? Tunjuk siapa ya? Pandu. Pandu, oke. Silahkan Pandu. Iya, Bu. Ya, oke. Kamu bisa membaca artinya apa ini? SR sama dengan 95,02. SR itu rasio jenis kelamin.
Oke. Artinya apa? Berarti. Artinya apa ya? Arti dari 95-nya apa SR-nya, Bu? Ini arti dari 95,02. Penduduk sih, Bu, menurutku, Bu. Penduduk? Sama kayak Mas Tama tadi. Sama. Oke, berarti belum bisa melengkapi. Bisa tunjuk siapa, Pandu? Buat bantu melengkapi jawabanmu. Cahyo. Oke, Cahyo. Sip. Oke, Cahyo mana ya? Cek suara, Cahyo. Iya, Bu. Oke. Apa artinya, Cahyo? Jumlah, Bu. Gimana? 95 itu jumlah semua penduduk, Bu. Jumlah semua penduduk. Wah, berarti jumlah semua penduduk. Sama kayak Pandu. Sama kayak Pandu ya. Semua pada idem ya. Oke, Cahyo, kamu tunjuk yang cewek siapa deh? Yang cewek di sini siapa? Yang bisa bantu. Biasanya kalau cewek tuh lebih ini ya, lengkap ya jawabannya. Eta, Bu. Oke, Eta Uropka ya. Ayo, Tak. Bisa open mic, Tak. Mana Eta? Nggak ada Eta di sini ya? Saya, Bu. Oh, ini. Oh, Grinata. Oke. Oh, ini Durmanit. Oh, ini Uropka baru join. Oke, silahkan. Grinata ya. Oke. Ya, Bu. Jadi kalau rasio jenis itu atau sex ratio artinya situ kan ada tulis perbandingan jumlah antara jenis kelamin dan laki-laki. Berarti itu dari perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan persentasinya adalah 95,02. Jadi antara perbandingan laki-laki dan perempuan itu adalah 95,2. Terima kasih, Bu. Oke, 95,02. Sip ya. Tapi masih kurang tepat ya. Oke ya. Jadi gini, arti dari 95,02 ya, memang betul di sini adalah perbandingan. Sehingga ini jangan lupa ya, ini adalah dikalikan 100 ya. Sehingga tiap 95,02 apa ini berarti? Laki-laki ya. Berarti terdapat 100 perempuan. Gitu caranya. Jadi banyak mana? Ya banyak penduduk perempuan. Bisa cek ya. Ini 201, ini 211. Tapi bedanya jauh tidak? Enggak ya. Ini 95,02 mendekati 100. Jadi tiap 95,02 laki-laki itu terdapat 100 orang perempuan gitu. Ya, jadi sex ratio bacanya seperti itu ya. Nah, nanti kalau ini saya akan tanya lagi 96,51 ya di Kulon Progo. Ada yang bisa jawab? Oke, Rangga deh, Rangga. Oke, silahkan Rangga. Ya, Bu. Ya, oke. Saya contohkan lagi nih 96,51 di sini. Berarti Jadi, bacanya gimana? Bacanya setiap 96,51% penduduk laki-laki sama dengan 100% penduduk perempuan. Sip, ya, oke ya. Jadi setiap 96,51 ya penduduk laki-laki itu terdapat 100 orang penduduk perempuan. Ya, gitu ya bacanya. Jadi kita bisa tahu oh ternyata ini kisaran angka di sini ya itu menunjukkan adanya mana perbedaan ya. Nah, beda lagi nih yang di Sleman nih ya.
Nah, ini kan kita lihat ya, di sini seks rasionya 101,60 ya. Berarti di sini banyak mana? Banyak laki-laki. Kita lihat loh, kok 101 kok bisa dikatakan? Ya, cek aja datanya ya. Di sini laki-lakinya 588, di sini perempuannya 579 ya. Berarti setiap 101,60 penduduk laki-laki ini ada 100 orang penduduk perempuan. Ini tentunya lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan gitu. Nah, jadi jika seks rasio itu besar lebih dari 100, berarti jumlah laki-lakinya lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Itu kuncinya ya. Oke. Baik, lanjut ya. Setelah rasio ya, ini tadi ada rasio jenis kelamin ya. Ini ada rasio menurut umur. Nah, kalau rasio menurut umur ini kita contohkan saja. Ini menurut kelompok umur. Jadi seks rasio ya, rasio jenis kelamin di sini adalah mengacu pada kelompok umur tertentu. Misalnya saya ambillah contoh 15 sampai 19 ya. Nah, di sini berarti jumlah penduduk laki-laki kelompok umur 15 sampai 19 masukkan di sini 1507 ya, masukkan dibagi jumlah penduduk ya perempuan dengan kelompok umur yang sama ya 15 sampai 19 yaitu 1.500 nanti dikalikan 100 gitu ya. Nah, itu contohnya dari rasio jenis kelamin menurut umur ya. Jadi harus sama ya kelompok umur yang dibandingkan. Jadi jangan 15 sampai 19 yang laki-laki nanti dibandingkan dengan 20 sampai 24 yang perempuan. Jadi jika kita membandingkan menurut umur berarti I-nya ini harus sama. Harus dalam satu kelompok umur gitu. Oke. Nah, lalu yang ketiga ya, ini ada rasio menurut jenis kelamin kelahiran. Nah, ini banyaknya kelahiran bayi laki-laki dibagi banyaknya kelahiran bayi perempuan ya. Ingat laki-laki harus disebut lebih dulu ya. Nah, ini sudah pakemnya ya, perbandingan rasio laki-laki bagi perempuan ya, A bagi B ya. Nah, data jumlah kelahiran ini nanti bisa kalian dapatkan di Dukcapil wilayah masing-masing ya. Karena ini kebanyakan kalau untuk jumlah kelahiran itu didapatkan datanya ini ya dari akte kelahiran ya. Jadi bisa dilihat ya di Dukcapil karena kalau pembuatan akte pasti larinya ke Dukcapil sehingga untuk data jika membutuhkan jumlah kelahiran ya itu ada di Dukcapil. Jumlah kematian itu juga ada di Dukcapil gitu. Jadi kan pasti ada pelaporan penduduk ya yang kemarin ya untuk registrasi. Nah, oke. Lalu untuk rasio ya ini ada rasio anak perempuan ya, child woman rasio ini berapa sih ya istilahnya jumlah ini bukan anak perempuan ya maksudnya rasio anak ya ini dengan perempuan yang melahirkan artinya apa? Jadi ini jumlah bayi ya jumlah bayi yang dilahirkan itu ada berapa? Nah kita bisa cek ya untuk usia kelompok umur 0 sampai 4 ya jadi jumlah keseluruhan ya baik itu laki-laki maupun perempuan jadi di sini ya 2.446 ini ya ditaruh di sini ya jumlah P semua ya keseluruhan antara laki-laki dan perempuan ingat dengan kelompok umur 0 sampai 4 ya lalu dibagi jumlah penduduk perempuan artinya apa usia melahirkan 15 sampai 49 ya jadi 15 sampai 49. Ingat, jangan yang laki-laki. Laki-laki nggak melahirkan ya. Oke ya, yang melahirkan adalah perempuan sehingga ini
jumlah kelompok umurnya dijumlah nih 1.500 ditambah 1.291 ditambah 1.301 ditambah 1.496 ditambah 1.540 ditambah 1.481 dan terakhir ditambah 1.393. Jumlahnya ini ya sampai tadi ya sampai di kelompok umur 49 ditaruh di sini dikalikan 100. Ketemulah CWR ya. Jadi ini child woman ratio artinya wanita ya yang melahirkan anak ya, rasio wanita yang melahirkan anak ya. Jadi ini kita lihat adalah usia produktif ya. Nah, secara apa namanya untuk istilahnya melahirkan, nah jadi dinilai 15 tahun itu sudah istilahnya sudah produktif ya dengan jumlah anak ya usia kelompok umur 0 sampai 4 tahun gitu. Nah, itu adalah CWR gitu. Nah, lalu rasio yang kelima ini ada rasio beban tanggungan atau dependensi rasio. Di sini adalah pembandingan ya kelompok umur yang tidak produktif dengan kelompok umur yang produktif. Di sini bisa digunakan untuk melihat pembangunan suatu wilayah. Karena apa ya? Karena suatu wilayah jika rasionya lebih banyak kelompok umur yang tidak produktif, maka pembangunannya belum maju ya, istilahnya dicek dari kelompok umur tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya tadi kelompok umur 0 sampai 14 itu dinilai belum produktif ya. Nah, 0 sampai 14 ya, ini ya. Nah, jumlahnya ini ya. Ditambah jumlah penduduk 65 plus yaitu di sini ya, ditambah ini ya. Itu adalah penduduk yang belum produktif dan kelompok penduduk yang sudah tidak lagi produktif. Dibagi jumlah penduduk dengan kelompok umur produktif 15 sampai 64 tahun. Jadi ini ya, gitu caranya. Nah, itu adalah rasio. Ya, jangan lupa dikalikan 100 gitu. Nah, itu ya contohnya ya, sehingga untuk apa namanya wilayah ya ini bisa dilihat ya dari pembangunan wilayah. Jadi berapa rasio yang ada ya di situ ya di wilayah tersebut, pembandingan antara penduduk produktif dengan yang sudah tidak lagi produktif gitu. Nah, lalu kepadatan penduduk ya, ini jumlah penduduk ini persatuan unit atau wilayah. Jadi jumlah keseluruhan penduduk dibagi luas wilayah yang ada gitu. Nah, ini contohnya ya. Jumlah penduduknya ya. Jadi ini ada luas apa namanya wilayah ya. Luas wilayah, ini area kilometer persegi, lalu ada kepadatannya bagaimana? Berarti tadi kepadatan penduduknya dari jumlah penduduk total ya, total di misalnya ini di daerah Kulon Progo, ambillah ini ya Kulon Progo, kita cek tahun 2015 lah ya, 412.198 dibagi luas wilayahnya. Nah, luas wilayahnya ini ada 586.000,27 sehingga ini ketemu kepadatan penduduk gitu ya. Gitu. Jadi per kilometer persegi ya, karena di sini luas wilayah areanya ada kilometer persegi ya, kecuali itu adalah hektar. Ya, hektar. Biasanya kalau pertanian itu hektar gitu ya. Oke. Nah, itu contohnya ya. Ini contoh dari kepadatan penduduk tadi. Nah, ini luasan wilayah ya dengan jumlah penduduknya tadi ya. Nih, jumlah penduduknya. Jadi kita cek per tahun dari 2011 sampai 2015 ya. Berarti kalau seperti ini ya, ini 672 menjadi 680 menjadi 688, meningkat lagi 695 menjadi 703. Berarti dari tahun ke tahun ini di Kulon Progo ya mengalami
kepadatan penduduk yang meningkat ya. Nah, kecenderungan adalah kepadatan penduduknya meningkat. Karena apa? Karena luasan wilayahnya itu tidak berubah, tetapi jumlah penduduknya dari tahun ke tahun semakin banyak. Lihat, 394, 398, 403, 407, 412 ya. Bisa dicek ya, di sini semakin meningkat gitu ya untuk kepadatan penduduk. Lalu untuk pertumbuhan penduduk di sini ya dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, lalu migrasi masuk dan migrasi keluar. Itu untuk pertumbuhan penduduk. Di mana di dalam mengetahui pertumbuhan penduduk ini harus mengetahui laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk simbolnya adalah R ya, huruf R kecil ya. Di sini ada caranya untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk dengan cara eksponensial, dengan bilangan eksponen nanti, dan juga laju pertumbuhan penduduk dengan geometrik. Oke, kita cermati ya satu-satu. Laju pertumbuhan penduduk eksponensial, di sini laju pertumbuhan penduduk ya menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk itu berlangsung terus-menerus ini akibat adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu. Jadi eksponensial. Ya, rumusnya seperti ini. Kalau tadi yang geometrik, laju pertumbuhan penduduk geometrik ini asumsinya bahwa laju pertumbuhan penduduknya adalah sama atau tetap di setiap tahunnya. Nah, nanti rumusnya seperti ini. Oke, kita balik lagi ke yang eksponensial ya. Tadi adalah berlangsung terus-menerus karena adanya kelahiran dan kematian. Oleh karena itu, digunakanlah adanya bilangan eksponensial, yaitu 2,718288183. Nggak usah dihafalin, kalau di kalkulator ataupun di handphone kalian, itu juga ada ya bilangan eksponensial. Ya, coba cek HP masing-masing ya. Kalau kalian klik di kalkulator ya. Nah, itu ada E ya. Nah, tuh ya. Ada E, kalian klik saja E. Itu eksponensialnya 2,718288183 ya. Jadi dari mana Bu E-nya ini? Ya, ini udah ketetapan ya, rumus ya. E-nya itu ini. Ya, coba ya cek masing-masing ya di HP masing-masing atau kalau punya kalkulator silahkan dicek ya. Nah, itu. Nah, caranya untuk menghitung rumus laju pertumbuhan eksponensial ini ya adalah ya PT di sini itu adalah penduduk pada tahun ke-T. Artinya kita akan mengetahui laju pertumbuhan penduduknya. Misalnya kita akan mengetahui dalam jangka waktu 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Nah, kita contohkan aja ya, misalnya 3 tahun lah ya, 3 tahun ke depan. Berarti kita harus tahu R-nya dulu nih ya, atau laju pertumbuhannya. Ya, nih R-nya laju pertumbuhan penduduk kita harus tahu. Berarti kita kembalikan rumusnya ke R ya, di sini ya. R sama dengan 1 per T ya, dikalikan ln PT dibagi P0. Lah PT-nya aja dicari Bu. Oh tenang, PT-nya itu beda ya. Oke, aduh nggak ada. Sini ada papan tulis nggak ya? Papan tulis. Orek-orekan mana ya? Mau corek-corek gimana caranya? Ini ya. Oke, misalnya ya kalian punya data penduduk ya 2 tahunan ya ataupun kalau kita istilahnya maksudnya 2 tahunan itu 2 tahun yang berbeda ya, 2 tahun yang berbeda bukan 2 tahunan, 2 tahun yang berbeda. Misalkan katakanlah kalian ingin memproyeksikan penduduk untuk mengetahui jumlah penduduk itu di tahun di 3 tahun ke depan ya. Oke, kita contohkan tahun ini adalah tahun 2020, datanya belum ada sehingga kita akan gunakan tahun 2019 ya. Oke, tahun dasarnya ya. Tahun dasarnya kita gunakan ya. Ini PT ya, di sini jumlah penduduk tahun T ya. Ini jumlah penduduk tahun dasar ya. Berarti kita kalau ingin mengetahui 3 tahunan berarti juga harus sama ya. 3 tahun juga. Berarti kalau dari 2019 berarti kita harus menggunakan tahun 2016. Oke, P0-nya 2016.
Oke, sorry ya, ini jelek tulisannya karena pakai ya, mouse. Aslinya juga jelek sih. 2016. Oke, ini sebagai jumlah penduduk tahun dasar ya. Lalu PT-nya itu kita ambil 2019 ya. Oke ya. Betul ya? 3 tahun ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, otomatis kita sudah tahu nih jumlah penduduk tahun 2016 berapa, jumlah penduduk 2019 berapa ya. 1/T, T-nya ini adalah jangka waktu, ini T-nya di sini adalah 3. Nah, gitu ya. Jadi R di sini 1 dibagi 3, dan jumlah penduduknya. Misalkan katakan jumlah penduduknya ada yang tahun 2016 itu 5.000 penduduk ya. Ini contoh aja ya, 5.000 penduduk. Alah. Oke, nah di sini misalnya 2019 menjadi 8.000. Nah, ya. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus gitu ya. Jumlah penduduk ini laki-laki dan perempuan ya, baik di kota maupun di desa. Nah, ketemulah R-nya. Nah, setelah itu R-nya dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Lah buat apa Bu? Wong tahun 2019 sama 2016-nya udah ketemu. Oh, sebentar, kita mau proyeksi ke depan. 2019 3 tahun ke depan berapa berarti? Ada yang bisa jawab? Halo? 22. Oke, ya. 2022 ya. Oke, berarti di sini kita akan menghitung proyeksi penduduk di tahun 2022. Oke, 2 ya. Oke. Ya, oke. Penduduk tahun 2022 kita kan nggak tahu ya, nggak ada datanya juga ya. Kita namanya memproyeksikan itu berarti istilahnya apa ya? Memprediksi. Memproyeksikan itu memprediksi. Memprediksi jumlah penduduk tahun 2022 itu berapa. Nah, kita masukkan P0-nya itu 2016. Oh, bukan. P0-nya kita masukkan 2019. Ya, di sini 2019. Jadi tahun dasarnya ya. Nah, R-nya tadi ketemu di sini ya, dimasukkan di sini. T-nya itu ada 3 tahun ya. Nah, 3 ya karena kita dari 2019 mau prediksi ke 2002, jadi sini 3. Nah, ketemulah PT gitu. Nah, ketemu ya akhirnya gitu. Nah, caranya seperti itu. Jadi, jangan bingung ya, ini PT-nya berapa, P0-nya berapa. Yang jelas kalau mau menghitung R, kita harus tahu 2 data ini dulu. Ya. Kalau kalian mau menghitung 5 tahunan, berarti ya pakai datanya harus 5 tahun. Ya, di sini bukan 2016. Berarti kalian kalau pakai 2019, tahun dasarnya harus pakai yang 2014 ya, gitu. Nah, gitu ya. Jadinya untuk istilahnya untuk menghitung 5 tahunan, ini juga R-nya juga 5 tahunan. Kalau R-nya 3 tahunan ya di sini bisa untuk memproyeksikan 3 tahunan. Kalau R-nya 3 tahunan bisa nggak untuk memprediksi 5 tahunan? Ya, nggak valid ya. Jadi harus sama R-nya yang digunakan gitu. Oke. Lalu E-nya kita masukkan ini tadi ya. E-nya gitu. Jadi nggak usah dihitung kalau E-nya langsung dimasukkan gitu ya. Gitu, dimasukkan ke dalam rumus. Oke, itu tadi untuk laju pertumbuhan yang eksponensial. Lalu oke. Lalu next ya. Oke. Lalu next di sini laju pertumbuhan penduduk yang geometrik ya, untuk yang kita ilangin dulu aja sebentar. Oke ya, kita ini ya.
Kalau ini berbeda ya dengan yang tadi ya, tetapi nanti untuk perhitungannya coba kalian bandingkan ya, hasilnya sama atau beda ya. Sama atau beda perhitungan antara dengan rumus yang eksponensial dengan yang geometrik ya. Ini bisa kalian bandingkan ya caranya ya, gitu. Oke. Nah, kalau di sini itu juga sama, misalnya tadi kita menggunakan R-nya, menghitung R dulu ya, kita tahun 2016 dengan 2019, lalu kita ketemu R-nya, ya, T-nya di sini 3 tahun. Lalu untuk di sini kita akan menghitung 2022, ya P0-nya 2019. Lalu R-nya tadi dimasukkan ke sini, nanti ketemu ya. Bedanya untuk yang geometrik ini kita tidak perlu menggunakan bilangan eksponensial ya, sehingga langsung saja dimasukkan ke rumusnya ya, gitu. Nah, nanti kalian bandingkan hasil perhitungan antara eksponensial dengan geometrik itu bagaimana ya. Sama, beda, lebih besar eksponensial atau lebih besar yang geometrik gitu ya. Nah, kita cek ya untuk di data ini kebanyakan sudah ada ya di sini laju pertumbuhan penduduk ya. Nah, ini kalau dilihat jumlah penduduk menurut jenis kelamin ya. Nah, ini laju pertumbuhannya sekian. Artinya apa? Ya dari tahun ke tahun ini laju pertumbuhannya 1,12, ini 1,32, 1,09. Ini R-nya ya. Lajunya R-nya gitu. Nah, dari ini ya. Jadi di sini sumbernya adalah proyeksi penduduk ya. Nah, ini dari tahun 2010 sampai 2020. Oh, laju pertumbuhan penduduknya sekian gitu ya. Nah, oke. Nah, ini saya ada tugas ya untuk tugas individu. Silahkan ya dengan 2 rumus tadi ya, buatlah perhitungan pertumbuhan penduduk dengan cara rumus geometrik dan eksponensial. Data kalian masing-masing ya, kemarin yang sudah kalian kumpulkan kemarin. Dan silahkan proyeksikan jumlah penduduk tersebut 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan. Nanti silahkan dianalisis ya, bagaimana perhitungannya, bagaimana proyeksinya ya. Nah, ini analisisnya bagaimana. Mungkin nanti kalian bisa menganalisis jumlah fasilitas sarana prasarana jika diprediksikan atau diproyeksikan 5 tahun ke depan ya sekitar sekian. Nah, ini silahkan ya. Nah, berilah analisis masing-masing ya. Lalu dikumpulkan ke Waskita ya di folder pertumbuhan dan proyeksi penduduk. Dan jangan khawatir ya karena ini hitung-hitungan dan juga angka, kalian cukup menuliskan dengan tulis tangan saja di kertas folio ya, di kertas folio bergaris ya, ataupun kertas HVS di garis-garis juga boleh lah ya. Yang penting rapi, tulisan bisa saya baca ya. Oke, nanti saya nggak bisa baca tulisan kan ya, percuma, nggak bisa ngoreksi juga ya, biar rapi. Oke, jadi silahkan dikumpulkan ya, tulis tangan saja. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sekian. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum presensi, boleh dituliskan NIM-nya di kolom chatting. Presensi mesti